alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya serta kita dapat berkumpul bersama-sama di mushola Al-Hikmah pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Agama Sunnah, Bapak Wakil Kedua serta Hakim, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Untuk membuka acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa'u suhada'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diakhiri dengan tattaqun. Jadi awalnya adalah iman, maka endingnya atau ujungnya adalah takwa. Apa perbedaan orang yang beriman dengan orang yang bertakwa? Kalau orang yang beriman belum tentu masuk surga, tapi kalau orang yang bertakwa sudah pasti. Karena tidak ada jaminan orang bertakwa masuk surga. Kalau disepuk dulu di neraka, ya. Tapi kalau orang bertakwa pasti dijamin. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Belum pernah orang bilang uiddat lil mu'minin dulu. Pasti lil muttaqin. Ya, semoga kita semua di sini adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan mudah-mudahan kita pantau ya, semoga menjadi golongan 70.000 orang yang pertama kali masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Saya nggak mau bilang amin, sahabat Nabi aja 124.000. Sahabat Nabi 124.000, golongan pertama yang masuk 70.000. Apa kita masuk di sana? Di gambarnya kita. Beberapa ulama berpendapat, terutama di kalangan ulama Nahwu, penutup ayat 183 surah Al-Baqarah itu la'alla, kalau datangnya dari manusia itu berarti doa, artinya mudah-mudahan atau semoga. Tapi kalau langsung Allah yang menghitab atau langsung datang dari Allah, maka artinya bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Nah, makanya satu-satunya program diklat yang dijamin pasti cuma puasa. Selama 30 hari kamu zakatlah kamu. Jadi nggak pakai surat gitu, nggak pakai apa namanya, ya nggak pakai redaksi gitu. Kalau puasa pakai redaksi, emang apa bedanya? Beda. Puasa itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholat boleh ditinggalkan. Ibu-ibu perempuan haid wajib qada atau enggak sholatnya? Nah, tidak apa-apa.
Berarti boleh dong ditinggalkan. Kalau puasa jangan apa? Kalau puasa harus dikodok. Ibu-ibu yang haid. Nah, itulah bedanya antara perintah yang lewat lisan sama perintah yang lewat tulisan. Yang Pak Ketua misalnya nyuruh kita pakai lisan, bisa jadi belokan itu kita udah lupa. Tapi kalau pakai surat kata stempelnya di sana jangan macam-macam kayak gitu. Makanya puasa itu perintahnya adalah berupa surat dan stempel, berupa tertulis, termaktub gitu. Makanya nggak bisa ditinggalkan, apapun alasannya. Jangan alasan sakit tidak puasa, pasti harus diganti itu. Sakitnya yang penting sakit beneran Pak. Cuma sakit paru sama kurap nggak puasa dia. Ada juga teman seperti itu ya. Jadi karena ini kewajiban yang bersifat sangat mutlak, jadi marilah kita orang yang seperti apa yang dijamin akan bertakwa. Ini sebenarnya banyak ya, ada 101 ciri tanda takwa ya. Cuma takut Pak nanti nggak konsen, kita ambil 2 saja ya Pak ya. Yang kedua adalah orang yang disiplin. Disiplin di sini termasuk jujur juga. Salah satu contoh Pak Anto tadi lagi wudhu berkumur-kumur. Ya. Seandainya tidak ada tetes pun air yang kembali dari mulut kita jatuh ke tanah, nggak ada yang tahu. Makanya kenapa? Zaman sekarang tidak ada masjid atau musola yang pakai kolam. Kalau dulu zaman dulu Pak Anto pakai kolam ya. Seumur-umuran bapak saya masih bujangan, itu masih pakai kolam masjid musola itu. Kalau sekarang nggak pakai keran sekarang ya. Emang ada perubahan? Apa dampaknya? Ada. Kalau pakai kolam itu yang repot marbotnya. Repot marbot mencari ini air cadangan untuk nambah. Karena bisa orang berwudu itu bisa berkurang air kolam. Yang penting masuk rombongan yang masuk surga gitu ya. Terus yang pertama Pak Anto ya, bahwa diklat dari Allah yang dijamin. Kalau sudah selesai diklat selama sebulan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, diklat yang seperti apa yang dijamin tersebut? Yang pertama, orang yang dijamin akan menjadi orang yang bertakwa setelah menyelesaikan diklat selama sebulan ini adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang halal di bulan puasa. Kalau sesuatu yang haram sudah biasa kita tinggalkan contoh ya. Contoh misalnya makan buah-buahan halal ya contoh ya. Tapi kita tinggalkan di bulan puasa. Kemudian istri halal nggak contoh? Ya, tergantung istri siapa dulu ya. Kalau istri kita ya halal, jangan. Istri halal, istri kita. Tapi coba digauli di siang hari, bukan haram lagi tuh. Karena kafarat kita. 2 bulan berturut-turut gitu ya. Yang sebulan aja udah ngap-ngapan, kita apalagi 2 bulan gitu ya. Nah, itu barang siapa menjalankan ibadah kita ini karena Allah ya, bukan karena manusia. Karena nanti beda hasilnya. Lalu karena Allah beda hasilnya, hasil akhirnya maksudnya. Karena manusia juga nanti beda hasil akhirnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Pak Anto ya. Kurang lebihnya ya didetilkan saja ya. Kepada masyarakat dan para pendengar semua, ambil apa yang baik dari apa yang saya sampaikan, tinggalkan apa yang buruk, karena semua apa yang baik adalah dari Allah, yang buruk itu hanya dari saya pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.